Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Terima kasih sahabat Polri, Anda masih bersama kami di Halo Presisi dari Polri Radio. Sahabat Polri, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa di Hari Polisi Wanita atau Polwan ke-74 tahun 2022 ini, kita juga akan berbincang dengan salah satu polisi wanita, sahabat Polri. Kali ini adalah seorang polwan inspiratif, yaitu AKBP Muharromah Fajarini, yang merupakan Kapolres Kulon Progo, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, bagaimana sih kegiatan yang dilakukan dalam Hari Polwan tahun ini, sahabat Polri, serta apa harapan terbesar di hari jadi polisi wanita tahun ini, sahabat Polri? Langsung saja ya, kita akan sapa seorang polisi wanita inspiratif, yaitu AKBP Muharromah Fajarini ya. Selamat pagi Ibu Kapolres, selamat pagi. Iya, selamat hari jadi polisi wanita tahun ini Bu ya. Terima kasih. Iya, apa saja Bu kegiatan hari ini yang dilakukan Bu? Baik Mbak Melani, sebelumnya terima kasih dan kami ucapkan Dirgahayu Polwan ke-74 untuk rekan-rekan Polwan saya di Republik Indonesia ini. Kegiatan dalam rangka Hari Polwan ini cukup banyak Mbak Melani. Jadi kegiatan yang kami lakukan meliputi kegiatan yang sifatnya internal dan kegiatan eksternal. Kegiatan internal itu lebih ke sifat untuk meningkatkan soliditas maupun kapasitas Polwan ya. Kemudian untuk kegiatan eksternal kita melakukan banyak kegiatan kaitannya lebih banyak ke sosial. Di antaranya adalah donor darah. Kemudian kami melakukan bakti sosial ke tempat-tempat yang memang layak untuk mendapatkan bantuan gitu ya. Kemudian kami melakukan kegiatan Polwan Go to School. Jadi untuk mendekatkan polisi kepada anak-anak, kami melakukan kegiatan itu di wilayah Polres Kulon Progo. Kami juga melakukan kegiatan bakti religi, kemudian, nah ini untuk internal. Karena kegiatan dari Polwan itu kan sifatnya arahan top down, melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Kemudian khusus kami di Polres Kulon Progo, saya melakukan kegiatan yaitu bedah rumah, Mbak. Bedah rumah. Artinya kami di Polres Kulon Progo ini, saya mengajak kepada anggota, ayo berbagi. Jadi setiap hari Selasa kami apel besar, kemudian menyisihkan sedikit rezeki yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kemudian kita kumpulkan, kemudian kita lakukan, ada program lah bedah rumah, 3 bulan 1 kali gitu. Dan hari ini kebetulan satu rumah yang kita bedah itu kami resmikan, Mbak. Sudah 2 minggu pekerjaan, pas bertepatan dengan 1 September. Hari Polwan ini kami resmikan. Itu di wilayah Kapanewon Galur gitu ya. Alhamdulillah karena prinsip kami sebaik-baiknya orang itu kan yang bermanfaat bagi orang lain. Sehingga di Hari Polwan ini kami juga melakukan upaya untuk bermanfaat bagi orang lain, diantaranya bedah rumah itu Mbak. Jadi kegiatan internal dan eksternal kita lakukan di Hari Polwan ini. Itu Mbak Melani. Baik Bu, kalau untuk anggota polisi wanita di Polres Kulon Progo ada berapa banyak Bu saat ini? Ada 72 Mbak. Wah 72, luar biasa. Semuanya pasti ikut meramaikan ya Bu ya untuk kegiatan Hari Polwan hari ini ya Bu ya. Apa sih Bu, kalau Ibu melihat seperti apa Ibu perkembangan polisi wanita sampai saat ini? Bagaimana peran polisi wanita dalam masyarakat, juga apa perannya dalam membantu kepolisian dan juga negara Bu? Di mata saya perkembangan Polwan ini luar biasa. Karena Polwan ini kan sosok androgini Mbak. Sosok androgini itu di mana dia selain berperan dari sisi feminin, dia juga harus berperan dari sisi maskulin. Nah ini perannya luar biasa. Artinya dalam upaya kita melakukan penegakan hukum ke masyarakat, tetap kita ada sisi femininnya, sehingga masyarakat itu bisa menerima atas kesalahan yang dia lakukan. Kita lakukan upaya penegakan hukum seperti itu. Di sisi lain, dalam hal pelayanan kepada masyarakat di ruang-ruang pelayanan di kami, juga kami mengedepankan Polwan, karena Polwan memang ya tidak bisa dipungkiri lebih humanis gitulah Mbak, lebih humanis. Sehingga di pelayanan kami di SKCK, pelayanan di pelayanan lalu lintas, itu kita depankan Polwan dengan sisi humanisnya tersebut. Dan alhamdulillah Mbak, untuk di Kulon Progo ini
dalam penilaian pelayanan publik dari Kemenpan RB 2 tahun berturut-turut kami mendapatkan predikat prima atau predikat tertinggi untuk luar biasa. penilaian pelayanan publik 2020 dan 2021. Ini kita pertahankan, insya Allah 2022 dapat Amin. kita pertahankan, dan itu yang kami depankan sosok poluannya, karena di situ poluan memang dipandang masyarakat itu bisa gitu, bisa meskipun kita melakukan penegakan hukum, tapi caranya dengan sisi femininnya itu dapat, sehingga lebih dapat diterima oleh masyarakat. Dan sampai dengan saat ini, ya alhamdulillah pimpinan kami di kepolisian juga memberikan ruang lebih kan Mbak, memberikan ruang lebih kepada poluan untuk berkiprah di kancah operasional gitu. Sudah ada senior-senior kami berpangkat jenderal, kemudian rekan-rekan poluan yang menjabat Kasatwil atau Kapolres juga sudah ada beberapa. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih pada pimpinan, dan ini menjadi motivasi untuk poluan yang lain barangkali seperti itu, bahwa poluan ini mampu, dan saat diberikan kesempatan gitu oleh pimpinan, mari kita tunjukkan yang terbaik dalam pengabdian. Kerangkanya adalah melayani masyarakat. Begitu Mbak Melani. Baik, kemarin juga Kapolri mengangkat pangkat ya untuk 2 polisi wanita ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi motivasi seluruh polisi wanita Indonesia ya. Menjadi motivasi bagi kami poluan, betul. Kami sebagai junior-juniornya sangat termotivasi dengan senior kami yang diberikan apresiasi oleh Bapak Kapolri. Baik. Bu, apa sih Bu suka dukanya Bu sebagai anggota Bayangkara yang menjadi polisi wanita? Kalau suka banyak Mbak ya. Kalau duka itu saya nggak suka mengatakan kata duka, karena kata duka itu adalah konotasinya menjadi kita down, mentalnya jadi tantangan berarti ya. Tantangan. Oh ya, tantangan. Apa jadi, tantangannya Bu? Sukanya jadi poluan atau Polri, dan apa tantangan menjadi polisi yang begitu. Sukanya tentunya banyak Mbak. Terus terang ada kebanggaan. Kebanggaan Mbak, dengan uniform yang saya pakai itu saya memiliki rasa kebanggaan, dan harus tertanam rasa kebanggaan itu pada diri Polri. Ini bicara saya. Karena dengan kebanggaan yang saya tanamkan pada diri saya, maka saya akan lebih termotivasi untuk memberikan pelayanan tadi. Saya bangga menjadi Kapolres, maka kan saya lebih optimal lagi untuk menggerakkan, memanage anggota saya yang sebanyak 1.100 di Polres Kulon Progo ini. Saya lebih akan semangat lagi dalam merangkul masyarakat, berbagai tokoh masyarakat, potensi masyarakat di Kabupaten Kulon Progo ini. Itu harus tertanam kebanggaan sebagai Kapolres, sebagai insan Bayangkara. Dan anak-anak kan juga senang Mbak, wah ibunya jadi poluan, jadi Kapolres, itu ada kebanggaan juga, dan itu memotivasi saya untuk memberikan yang terbaik. Kerangkanya adalah pelayanan masyarakat itu dengan menggerakkan, memanage anggota saya di internal maupun menggerakkan berbagai potensi masyarakat di Kulon Progo ini. Kemudian tantangannya semacam bukan alasan klasik, tapi memang kita dihadapkan pada kodrat tadi itu Mbak. Kodrat yang androgini itu. Di satu sisi sosok seorang wanita atau seorang ibu itu adalah mendampingi suami dan membesarkan anak-anak gitu kan Mbak. Betul. Tapi secara kuantitas ini tidak dapat kami lakukan. Itulah tantangan. Jadi secara kuantitas tidak bisa kami ini Polri, poluan ini mendampingi suami dengan all out gitu, atau mendampingi anak-anak secara kuantitas ini dengan maksimal. Oleh karena itu saya lebih mengedepankan pada sisi kualitas. Sisi kualitasnya. Dan tantangan berikutnya adalah ya saya Kapolres Mbak, anak buahnya 1.100. Satu orang saja berperilaku yang mencederai institusi gitu ya, melukai hati masyarakat, maka tantangannya adalah kena ke semuanya, misalkan seperti itu. Nah ini juga tantangan saya sebagai polisi gitu, poluan, jadi ikut kena dan sebagainya. Tapi saya memotivasi anggota kami bahwa mari kita berbuat saja menghadapi apa yang terjadi di luar. Misalkan ada perilaku, kan tetap ada Mbak, perilaku di media, perilaku anggota gitu. Tetap kami memotivasi anggota menyikapi itu dengan berikan saja yang terbaik untuk masyarakat. Kita berbuat saja, menjaga marwah institusi. Saya yakin dengan ikhtiar yang maksimal, dengan doa yang tulus, ya insya Allah lah, Allah itu akan memberikan petunjuk bahwa masih ada polisi baik. Betul. Dan lebih banyak polisi baik. Nah ini yang saya tanamkan kepada anggota agar tetap semangat untuk memberikan pelayanan, tidak down Mbak. Tidak down. Dan alhamdulillah masyarakat Kulon Progo mensupport kami. Jajaran Forkopimda luar biasa mensupport saya sebagai Kapolres, meskipun saya poluan tapi tidak dipandang sebelah mata sedikit pun dari jajaran Forkopimda, sangat mensupport
saya Poluan menjadi Kapolres. Nah, itu Mbak tantangannya. Oke, jadi dukungan ada dari mana-mana, dari keluarga, dari masyarakat juga semuanya mendukung polisi wanita ya di sana Ibu ya. Iya, betul Mbak. Betul, Nah, ya. Bu, di Hari Polisi Wanita hari ini, tahun ini begitu ya, apa harapannya Bu ke depannya untuk polisi wanita? Harapannya Mbak nggak dapat dipungkiri bahwa saat ini kita Citra Polri ya di atas sana. Nah ini juga kami sebagai Kasatwil gitu, Poluan Kasatwil, kita tetap berharap kita semua menjaga marwah institusi. Saya mengajak anggota saya dan saya pun berniat untuk tetap konsisten menjaga marwah institusi, berbuat yang terbaik dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Dan yang kedua saya berharap Poluan ini secara minoritas Mbak, dimanapun berada, itu secara kuantitas Mbak, secara kuantitas Poluan dimanapun beradanya adalah kaum minoritas. Artinya jumlahnya itu sangat sedikit. Kapolres 400 sekian Kapolres, Poluannya Kapolres hanya sedikit. Kemudian Polres, di Polsek, di Polres, di Polda itu juga lebih sedikit dibandingkan polisi pria. Nah, artinya dari sisi kuantitas Poluan ini minoritas. Tapi saya menekankan dari sisi kualitas, Poluan ini harus mampu memberi warna positif bagi organisasi Polri. Sehingga Poluan ini tidak semata-mata menjadi mawar penghias tanaman, tapi juga sebagai melati pagar bangsa. Seperti itu, Mbak. Mantap. Nah, ada lagi yang disampaikan mungkin Ibu di Hari Polisi Wanita tahun ini? Ya, kami ingin mengucapkan selamat Hari Poluan kepada senior saya, rekan-rekan saya, adik-adik saya di Hari Poluan ke-74 ini. Mari kita tetap berikan yang terbaik kepada masyarakat di Hari Poluan ini. Mari kita tunjukkan bahwa Poluan ini meskipun jumlahnya sedikit, secara kuantitas kita minoritas, tapi kita mampu memberi warna positif dimanapun kita bertugas. Di bidang pembinaan, di bidang operasional, baik di jajaran Polsek, Polres, Polda maupun di Mabes Polri. Selamat bertugas, Poluan Jaya. Terima kasih Mbak Melani. Ibu Kapolres, terima kasih banyak untuk waktunya Ibu ya. Tetap semangat berkarya dan juga tentu saja tetap semangat memotivasi para anggota polisi wanita untuk menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Karena polisi baik masih banyak lagi di sini ya. Baik, terima kasih Ibu Kapolres. Salam presisi, selamat siang. Terima kasih, salam presisi. Baik, demikian sahabat Polri, AKBP Muharromah Fajarini, Kapolres Kulon Progo, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta ya, yang hari ini ikut merayakan, ikut memperingati Hari Polisi Wanita tahun 2022. Jadi ada banyak kegiatan tadi dilakukan secara internal maupun eksternal untuk memperingati Hari Jadi Poluan ke-74 tahun ini ya. Dan tadi Ibu Kapolres menyampaikan masih ada banyak polisi yang baik sahabat Polri. Jadi untuk Ibu Kapolres terus memotivasi para anggotanya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Baik, sahabat Polri jangan kemana-mana, tetap bersama kami, sahabat Polri di Halo Presisi dari Polri Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya.